hal yang kita ingat dari Republik ini semuanya ada di Banten. Karena itu mungkin Banten bisa jadi negara sendiri tuh, supaya nggak ada lagi urusan dengan Jakarta tuh. Saya bolak-balik ke Baduy. Di Baduy ini udangnya. Di Baduy ada prinsip yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Sebetulnya itu prinsip demokrasi yang paling pluralis tuh. Ngapain harus motong yang panjang untuk disambung pada yang pendek? Tetapi kekuasaan kita tidak mengerti itu. Bahkan yang pendek disambung-sambung untuk jadi dinasti itu. Satu kan hanya disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau saya ucapkan pikiran dan kalian diam, itu artinya kalian menghormati saya. Yaitu saya sedang berdoa, bukan sedang berpikir. Orang yang sih berdoa jangan diganggu, orang yang berpikir harus diganggu. Apalagi orang yang punya pikiran untuk menjadi penguasa, dia harus diganggu. Terima kasih. Kita mulai dari Ibu dulu. Tolong dibantu mikrofonnya. Tes. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Saya jadi merasa menggebu-gebu begitu. Perkenalkan, nama saya Neka Fitria, saya dosen ilmu komunikasi FISIP. Sudah 18 tahun Bung Rocky saya di sini dan sebelumnya saya besar di dunia broadcasting. Yang saya pertama yang ingin saya tanyakan, singkat saja Bung Rocky, dalam pandangan Bung Rocky, apakah ada relevansinya kebebasan pers, civil society, ruang publik terhadap kematangan dan kedewasaan berdemokrasi para penguasa di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan pertanyaan Bung Rocky tadi tentang tukar tambah argumen, bukan tukar tambah sentimen. Tetapi bagi saya, bagaimana ini bisa mewujudkan ini kalau misalnya prinsip-prinsip ruang publik yang disampaikan oleh Habermas ini sulit dipraktikkan di Indonesia. Begitu. Yang ketiga, kalau dalam pandangan komunikasi politik Bung Rocky, politik itu tidak terkait dengan seberapa besar kekuasaan dan otoritas yang dimiliki, tetapi terkait dan bertumpu pada argumentasi dan rasionalitas. Sehingga saya bermimpi bahwa adanya ruang publik seperti ini tidak hanya utopia di Indonesia. Begitu Bung Rocky. Oke, Ibu siapa tadi? Bu dosen izin? Ibu Neka Fitria bisa dicek ya, di FB dan IG. Ibu Lela 15 tahun jadi dosen di Untirta. Betul Bu? 18 tahun. 18 tahun. Gajinya diambil nggak Bu? Bung Rocky Gerung nggak diambil gajinya soalnya. Siapa tahu ingin menunjukkan cintanya ke Bung Rocky, nggak diambil juga. Biar Saprol nanti yang ngambilnya. Wakilin. Mau langsung? Oke. Dari Bu dosen tadi soal relevansi kebebasan pers di awal tadi. Oke, itu pertanyaan yang selalu diucapkan, tetapi seringkali ragu untuk kita terangkan itu. Di dalam teori komunikasi, saya mengajar filsafat komunikasi Jürgen Habermas. Ada istilah public sphere. Public sphere itu adalah ruang tempat negosiasi sistem kekuasaan dengan culture. Tapi di sini sistem kekuasaan itu menghegemoni culture, atau pakai bahasa Habermas, sistem kekuasaan itu mengkolonisasi culture. Akibatnya culture gagap dan gugup untuk bicara. Universitas adalah culture. Menteri Pendidikan adalah sistem. Kurikulum adalah cara untuk menghentikan percakapan kritis. Jadi kalau kita bilang bahwa di universitas masih ada kurikulum, itu artinya Anda tidak mungkin bebas mengucapkan pikiran karena Anda dikendalikan oleh kurikulum negara tuh. Anda tidak boleh kritik presiden. Rektor akan kehilangan kemampuan untuk mengucapkan pikiran karena dia tahu dia dipilih 30% adalah suara menteri yang adalah wakil presiden, wakil dari presiden. Jadi itu intinya tuh. Yang kedua tadi, betul bahwa demokrasi itu dibutuhkan. Tetapi
bukan dalam pengertian semua orang punya fungsi yang sama. Semua orang punya hak yang sama memilih. Tapi fungsi-fungsi pemerintahan hanya dimungkinkan kalau pemimpinnya itu punya kemampuan kapasitas tertentu. Entah itu karena dia dipilih secara demokratis atau dia memang teruji secara akademis. Karena itu demokrasi itu bukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi itulah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. The government of reason through the government by the people. Kenapa? Karena kebutuhan kita hari-hari ini di dalam demokrasi modern adalah mencari cara yang paling masuk akal di tengah-tengah kondisi yang paling scarcity. Sumber daya kita terbatas, karena itu kemampuan seseorang itu diperlukan untuk menghitung efisiensi dari scarcity. Pak Jokowi nggak paham itu, karena itu dia guyur aja tuh, IKN dibikin, apa namanya, kereta cepat dibikin, apalagi tuh, makan siang gratis dibikin. Jadi tidak ada pengertian bahwa ekonomi itu hanya mungkin diefisienkan kalau ada metodenya. Coba kita hitung misalnya, pendapatan nasional kita cuma 1.800 triliun. Pengeluaran kita harus membiayai IKN itu udah 500 triliun. Membayar hutang luar negeri sudah 450 triliun. Membayar cicilan hutang kita 500 triliun. Udah berapa tuh? 1.450 triliun. Makan siang gratis perlu 400 triliun. Udah berapa tuh? 2.200 triliun. Perintah konstitusi untuk sistem pendidikan 20% dari APBN untuk sistem pendidikan. 400 triliun juga. Udah 2.800 triliun. Apalagi pengeluaran macam-macam. Kita akan mengeluarkan uang 3.200 triliun. Pendapatan kita cuma 1.800. Coba sodorkan pada Jokowi. Bagaimana caranya? Ya cetak uang aja kata Pak Jokowi. Mungkin begitu. Oke, cetak uang. Tapi uang kita begitu dicetak cuman berlaku sampai Cengkareng. Begitu terbang ke Singapura harganya nggak ada tuh. Uang kita itu bukan kayak dolar yang berlaku seluruh dunia. Sehingga daya intervensi uang itu berlaku global. Uang kita begitu Anda embarkasi masuk pesawat, uangnya harus Anda tukar dolar, nggak berlaku di luar negeri. Jadi nilai mata uang kita itu tidak punya purchasing, tidak punya kekuasaan tuh. Tapi dipaksa untuk dicetak. Akibatnya apa? Inflasi. Kebanyakan uang beredar, harga-harga naik. Itu yang menjadi dilema dari seorang pemimpin tadi tuh. Tapi Jokowi bukan pemimpin, dia adalah penguasa. Dia tidak paham bahwa rasionalitas dari public policy itu ditentukan oleh kemampuan dia menghitung secara akademis. Itu intinya tuh. Jadi kita ingin ada pemimpin kita yang legitimasinya kuat, tapi kapasitas berpikirnya juga mumpuni. Itu aja prinsip yang paling sederhana. Jadi sekali lagi kita kembalikan pada universitas. Mau nggak Universitas Tirtayasa ini menjadi model pertama untuk menapis kedunguan-kedunguan calon pemimpin kita dari lokal sampai nasional. Itu aja kita bikin. Saya dengar tadi Pak Rektor lagi negosiasi dengan KPK untuk anti gratifikasi itu. Bayangkan KPK mesti masuk kampus. Hal yang nggak masuk akal. KPK itu masuk ke pemerintahan lah, ke DPR. Ngapain mencurigai kampus sebagai tempat transaksi gratifikasi? Karena memang terjadi selama ini begitu. Kan beberapa rektor udah ditangkap KPK kan? Jadi kecurigaan bahwa lembaga yang disebut sebagai lembaga memproduksi integritas justru lembaga yang dicurigai oleh KPK sekarang. Itu yang menyebabkan KPK bahkan pasang tagline, berani jujur itu hebat. Itu artinya dari teori komunikasi, berani jujur hebat itu artinya menghina Anda sebagai dosen, menghina ulama, menghina guru. Dosen, ulama, guru dari awal dia jujur. Ngapain mesti berani jujur itu hebat? Enggak, memang dari awal dia ingin jujur. Hakim mestinya dari awal ingin jujur. Anda bayangkan KPK kehilangan kemampuan untuk menegakkan prinsip-prinsip integritas sehingga mesti tulis berani jujur itu hebat. Biasa aja. Dosen yang jujur itu biasa, dia nggak hebat. Dari awal dia ingin jujur. Ulama yang hebat itu dari awal dia ingin jujur. Dia nggak mau disogok oleh IUP.
Jadi bahkan coba saya minta seseorang dari sini bikin skripsi, tesis, disertasi tentang makna negatif dari berani jujur itu hebat. Dipikir itu kalimat yang masuk akal, itu kalimat yang nggak masuk akal. Kejujuran itu dari awal diberikan pada kita sebagai kualitas pertama manusia itu. Kejujuran. Rahim perempuan dari awal diberi prinsip kejujuran supaya bayinya bisa meneriakkan ketidakjujuran nanti ketika dia keluar dan pindah ke rahim laki-laki itu. Rahim laki-laki itu APBN, partai itu rahim laki-laki itu. Jadi saudara-saudara, mulailah dengan mengkritisi narasi itu. Nah, saya ingin supaya tadi kita bikin perjanjian dengan KPU, dengan KPK urusan rektor nanti. Kalian mahasiswa bikin perjanjian dengan KPU, BEM bikin perjanjian dengan KPUD bahwa semua calon hanya boleh lulus pencalonan kalau sudah datang ke sini dan bertengkar dengan mahasiswa. Bikin di koran, teman-teman pers tulis itu tuh, supaya calon-calon pemimpin Serang ini, Banten ini tidak sekedar diukur pada elektabilitasnya yang bisa dia sogok pada lembaga survei. Pemimpin pertama kali dia mesti diukur pada prinsip etikabilitas, etikability. Kalau dia lulus etikabilitas, artinya moralnya bagus, nggak pernah nipu, nggak pernah korupsi, dia boleh masuk di dalam kompetisi dan diuji pada tingkat kedua, intelektualitas. Ada orang yang moralnya bagus, tapi otaknya nggak nyampe tuh, mau diapain? Nggak bisa mimpin. Jadi prinsip pemimpin pertama adalah etikability, and then intellectuality. Baru dia boleh kita uji elektabilitas. Elektabilitas nomor 3. Jadi pasang baliho gede-gede di depan rektorat. Kami butuh pemimpin yang lulus nomor 1 etikabilitas, nomor 2 intelektualitas, baru nomor 3 elektabilitas. Tuh. Tanda tangan BEM dan Bu Nani. Luar biasa. Ada pengurus BEM di sini? Waduh, pada diem nih. Udah ditantang tuh sama Bung Rocky Gerung, BEM Untirta untuk berani mengundang KPU dan berantem di sini. Gitu ya, Bung ya? Oke. Yang kedua, Pak, mohon dibantu mikrofonnya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Saya Abdurrahim, dosen agama Islam Untirta. Ini ada beberapa perwakilan, jadi dosen agama juga penggemar dari Bung Rocky ini. Pak dosen izin, Pak dosen ngadap ke Bung Rocky aja langsung. Nah, jadi dalam dakwah Islam itu tadi disebutkan oleh Bung Rocky itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu resikonya hanya sedikit ya. Karena semua orang cenderung kepada kebaikan. Tapi begitu nahi mungkar yang diperjuangkan, itu resikonya masuk penjara. Nah ini yang menjadi tantangan yang berat ya bagi kita semua. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Bung Rocky siap-siap untuk dipanggil ini Pak Doktor ya, karena mengundang orang yang berani bicara atau memperjuangkan nahi mungkar ya, akal sehat. Nah ini yang jadi masalah adalah jangankan mahasiswanya, dosennya juga nggak berani masuk penjara karena berteriak tentang nahi mungkar itu ya. Jadi kalau mahasiswa sekarang jarang yang demo, dosennya juga takut ya, karena ada ancaman tadi ya. Dan mungkin ya termasuk Buya Hamka itu karena menegakkan nahi mungkar, menolak Nasakom di penjara oleh Soekarno. Tapi seorang ilmuwan
dia tidak akan takut Buya Hamka masuk penjara melahirkan tafsir Al-Azhar. Ya. Jadi kita para dosen, para ilmuwan, mahasiswa jangan takut untuk masuk penjara. Seorang ilmuwan akan melahirkan buku-buku yang luar biasa manakala dia di penjara. Nah, ini satu hal yang harus kita perjuangkan bersama, bahwa memang seorang ilmuwan harusnya tidak dekat dengan kekuasaan. Ya. Saya dulu temannya Pak Iman Aryadi, wali kota Cilegon, dan saya juga termasuk teman seperjuangannya di UIN Bandung. Waktu berkuasa istrinya selalu mengajak saya untuk ke rumahnya, ya. Tapi saya tidak pernah datang karena saya tidak mau dekat dengan kekuasaan, ya. Karena suatu saat penguasa itu melakukan kesalahan kita akan terbawa. Oleh karenanya saya berpikir kita harus berani ya memperjuangkan nahi mungkar ini secara bersama-sama, walaupun resikonya masuk penjara. Tahun lalu saya khutbah Jumat di masjid sini Pak, Sindang Sari, membahas tentang Maulid Nabi, tentang sifat-sifat Nabi, sidik, amanah, fatona, dan lawannya itu. Sorenya saya di SMS dilarang membahas politik di mimbar khutbah Jumat. Nah, ini langsung Pak, ya. Jadi banyak mata-mata penguasa yang memang tidak senang ketika kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu kepada kita semua, Bung Rocky, tolong lagi diberikan semangat, ya, bagaimana agar dosen dan para mahasiswa ini berani meneriakan kebenaran, ya, sebagaimana Bung Rocky sampai sekarang ini tidak pernah dipenjara, ya, karena mampu memiliki, ya, ilmu yang trik-trik itu yang harus diajarkan kepada dosen dan mahasiswa di Untirta agar berani meneriakan kebenaran-kebenaran itu. Itu saya rasa unek-unek saya ini, ya. Mudah-mudahan kedepannya pemimpin kita bisa dipilih, minimal Gubernur Banten ini orang yang punya akal sehat dan berani memperjuangkan kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Ya, terima kasih Pak dosen. Ini Pak Ustadz mau nantang balik Bung Rocky Gerung nih. Iya, biar itu nggak siap di penjara. Mangga, Bung. agak ajaib. Di tingkat universitas masih diajarkan mata kuliah agama. Artinya, waktu kalian lulus SMA, kalian tidak beragama itu. Bagaimana? Jadi negara tetap menganggap lulusan SMA tidak beragama, karena itu di universitas mesti diajarin agama. Coba, ngaco. Anda masih diajarin bahasa Indonesia. Ada mata kuliah bahasa Indonesia. Ini bukan orang Argentina, bukan orang Irak. Ngapain diajarin bahasa Indonesia? Artinya sampai Anda lulus SMA, Anda tidak paham bahasa Indonesia. Anda masih diajarin bahasa Inggris. Padahal dari SMP, SMA kita belajar bahasa Inggris, cukuplah. Jadi terlihat bahwa ada yang ajaib di negara ini. Apalagi tadi Pak dosen, ini dosen agama, kan nggak boleh ada dosen agama. Dosen itu statusnya mempersoalkan. Agama tidak boleh dipersoalkan. Ngaco nih, negeri ngaco nih. Tapi ada yang lebih penting untuk saya terangkan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perintah bagi kekuasaan untuk melakukan. Bukan pada rakyat. Ngapain rakyat memakai dalil amar ma'ruf nahi mungkar? Lo itu kekuasaan yang mesti mengamar ma'rufkan dan menahi mungkarkan peristiwa. Kan begitu asal usulnya, asbabun nusul dari prinsip itu. Perintah pada raja, perintah pada sultan, perintah pada presiden,
lakukan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi justru karena pemerintah tidak melakukan itu, akibatnya masyarakat sipil yang mesti melakukan itu. Dan ajaibnya begitu masyarakat sipil termasuk universitas melakukan itu, perintah bilang amar ma'ruf nahi mungkar, Anda ucapkan, Anda kena undang-undang ITE. Kan gila. Saya kasih contoh kecil ya. Waktu saya naik gunung, bukan di Banten. Di Banten gunung yang paling enak di camping itu namanya Gunung Palasari. Karena di atas gunung itu ada, tahu kan? Pulau Sari itu. Di atasnya dulu, mungkin 30 tahun lalu saya naik gunung itu, ada hutan pandan. Jadi wangi. Masih ada nggak hutan itu, hutan pandan? Kalau Anda nggak tahu hutan pandan, artinya Anda mengalami Palasari itu sebagai tempat yang udah tandus. Dulu itu hutan pandan, tempat anak muda Banten pacaran di situ tuh, karena wangi pandan di situ kan, pandan wangi jadinya Pulau Sari. Oke. Ini bukan tentang Pulau Sari, ini tentang gunung gede Pangrango. Satu waktu saya mau naik gunung itu, tiba-tiba bertemu dengan kepala desa. Kepala desanya lulusan SMP, tapi dia cerdas itu. Kepala desa bilang begini, Pak Rocky, minggu lalu ada poster gede, baliho, ditaruh di kebun para petani wortel dan kol. Ini adalah proyek strategis presiden. Lalu mulai disosialisasikan supaya petani itu tidak boleh lagi berkebun di situ. Si petani bilang, kami udah ratusan tahun berkebun di situ. Tiba-tiba ada poster, ini proyek strategis presiden. Mulai terjadi kegelisahan. Dia bilang ke saya, kalau orang yang mematok tanah kami dengan tulisan proyek strategis presiden, saya foto, saya bisa kena delik enggak Pak Rocky? Bahkan dia sebut, apakah saya bisa dijerat dengan undang-undang ITE? Saya tanya pada dia, tahu undang-undang ITE? Enggak tahu. Jadi secara generik, ITE itu artinya pidana terhadap warga negara. Lalu dia bilang, saya bilang ya foto aja. Tapi nanti bagaimana kalau orang itu mempersoalkan bahwa dia difoto oleh warga desa dan orang itu menganggap bahwa foto itu adalah pencemaran nama baik. Saya bilang foto dari belakang aja. Jadi Anda bayangkan petani di situ takut pada makhluk yang namanya undang-undang ITE. Padahal dulu undang-undang ITE itu dibuat untuk menjerat transaksi elektronik. Money laundering terutama. Sekarang dipakai untuk mengancam petani di desa Cimacan di situ kan. Jadi kekuasaan beroperasi bahkan melalui narasi-narasi yang menakutkan. Begitu disebut. Ini proyek strategis presiden. Kata proyek ditambah dengan kata strategis di belakangnya kata presiden itu udah menakutkan. Tidak ada persahabatan. Akibatnya mereka mulai digusur di situ tuh. Padahal itu mata pencaharian mereka itu. Belakangan saya pelajari, saya advokasi di situ dengan teman-teman LBH Bandung, itu mau dibikin apa namanya nih, panas bumi, mau diambil panas buminya. Padahal itu berbahaya diambil panas bumi di situ. Karena itu lingkungan, itu desa yang udah padat di situ. Tetapi ada investor masuk di situ, ada uang, ada kapital masuk. Maka seluruh wisdom yang kita sebut sebagai local wisdom, kearifan lokal hilang. Hanya karena satu perintah di dalam baliho itu, ini proyek strategis presiden. Jadi Anda lihat bagaimana narasi itu dipakai untuk menakut-nakuti dan untuk menjebak orang tuh. Itu namanya dalam teori komunikasi upaya untuk mendominasi percakapan tanpa ada argumentasi itu. Cuma ditaruh begitu, nggak ada argumen. Jadi sekali lagi teman-teman di sini, kita ingin supaya ada keterbukaan pikiran. Dan itu tadi yang diucapkan oleh dosen agama. Jangan takut mengucapkan pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu dibagi merata oleh Tuhan pada kita semua tuh. Dengan maksud supaya kita bertukar pikiran. Nah, kemampuan bertukar pikiran hanya bisa diuji di universitas. Begitu masuk panggung politik, yang terjadi adalah pertukaran amplop, bukan lagi pertukaran pikiran. Nah, karena itu, ujilah pemimpin itu di atas panggung akademis, bukan di atas panggung dangdut.
Luar biasa. Ujilah di panggung akademis, bukan di atas panggung dangdut. Kita minta yang tadi mahasiswa, yang baju pink sama ini, dua langsung sekaligus. Silakan. Oke, terima kasih Bung Rocky Gerung. Perkenalkan, nama saya Arkana Debrianto, mahasiswa ilmu komunikasi yang katanya omon-omon doang. Tapi nggak tahu kenapa omon-omonnya Bung Rocky ditakuti sama istana. Dan nggak tahu juga dia bahwasanya kekuatan omon-omon ini, kalau Putin tuh omon-omon nyerang Amerika, ya udah akhirnya terjadilah omon-omon itu kan. Makanya saya kesal sebagai mahasiswa komunikasi yang disebut sebagai omon-omon aja gitu ya. Itu yang pertama Bung Rocky. Lalu yang kedua, kita lihat Bung Rocky dalam penerapannya, uji dari yang seperti tadi Bung Rocky bilang, pemimpin itu harus diuji gitu. Nah, Arkan juga melihat bahwasanya prinsip-prinsip ini sebenarnya juga beberapa kali dipakai dalam proses kampanye yang kemarin gitu, melalui pendekatan demokrasi deliberatif gitu, di mana pemimpin itu diuji di deliberasi gitu, keputusan-keputusan publik apa yang akan memihak kepada rakyatnya gitu, sehingga kita nggak bakal ngelihat putusan MK misalnya, yang dimana melegalkan anaknya presiden untuk menjadi calon wakil presiden gitu. Nah, bagaimana Bung Rocky melihat ketakutan pemimpin untuk menerapkan demokrasi deliberatif gitu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa resep dari obat dungu bagi para politisi untuk tidak menakuti demokrasi deliberatif ini? Karena sebagai bukti yang tadi Bung Rocky bilang gitu, tidak ada yang berani datang ke sini gitu. Di Banten jawara aja, jawaranya nggak bisa naik panggung akademisi gitu ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bung Rocky, bagaimana pandangan Bung Rocky terkait penerapan demokrasi deliberatif yang bisa jadi merupakan suatu obat dari kedunguan yang sedang terjadi di negeri ini. Terima kasih. Oke, langsung Bang. Oke, dia pakai istilah deliberative democracy itu, yang sebetulnya asal usulnya datang dari pengertian awal demokrasi di Athena. Di Athena, anggota DPR itu tidak dipilih, tapi diundi. Karena ada prinsip, siapapun yang terundi, dia akan mewakili komunitas deliberatif di tempat dia tuh. Jadi kita di sini mungkin diperlukan 2-3 orang untuk jadi anggota DPR. Kita undi aja, siapa yang terundi pasti mewakili saya. Kalau terundi itu pasti mewakili tempat sana. Karena ada kesamaan deliberasi, ada kesamaan etika, kesamaan moral, kesamaan pengetahuan. Jadi polis itu DNA dari demokrasi, di dalamnya ada prinsip kesamaan pengetahuan, kesamaan etika, kesamaan moral. Nggak ada orang yang iri kalau seseorang terpilih itu. Karena dibilang, you terpilih artinya saya yang terpilih, Anda terpilih artinya dia yang terpilih, sama di situ tuh. Jadi itu indahnya deliberatif demokrasi. Yang bisa kita pakai sekarang justru untuk memperluas percakapan masyarakat sipil. Percakapan masyarakat sipil dasarnya ada deliberatif demokrasi. Percakapan politik melalui partai, hasil kongres itu bukan deliberasi. Karena ketua umum punya hak untuk menentukan. Dong. Jadi bagus tadi diterangkan bahwa kita membutuhkan deliberatif demokrasi. Bagaimana itu dimulai? Ya demonstrasi. Itu intinya. Demonstrasi itu adalah efek pertama, saya ingin ada kesetaraan argumen. Karena itu jangan larang saya mengucapkan demonstrasi itu. Dasarnya ada di situ. Saya sendiri mengambil posisi deliberatif sebagai pengkritik. Final, selesai. Saya memilih itu. Tapi nanti orang bilang begini, Pak Rocky kenapa nggak pernah kasih pujian pada Jokowi? Loh saya bukan pemuji, saya pengkritik. Ngapain saya kasih pujian? Yuk bayangin coba tuh. Saya kasih kritik, saya kasih pujian, resultantenya 0. Nilai komunikasi kalau saya kasih kritik, pada saat yang sama saya kasih pujian, artinya informasinya 0. Dalam pengertian Karl Popper. Informasi itu hanya disebut informasi kalau dia bisa dibuktikan salah atau benar. Itu aja. Jadi saya hanya boleh memilih. Saya memuji atau saya mengkritik. Nggak mungkin dua-duanya saya lakukan. Kan ngaco kan. Pak Rocky udah kasih kritik, solusinya apa? Loh saya pengkritik, bukan pemberi solusi. Nangkap nggak? Nah, Pemuji udah banyak. Ngapain saya ikut
nambah kedunguan mereka. Kan yang muji Jokowi banyak betul, yang mengkritik justru sedikit tuh. Jadi jangan campurkan fungsi kritik dan fungsi pujian. Dia tidak boleh ada pada satu orang. Ada pemuji, ada pengkritik. Jadi jangan minta saya kasih pujian, karena saya bilang saya pengkritik, bukan pemuji itu. Yang memuji silahkan lakukan itu. Yang memuji jangan kritik saya, karena saya tidak pernah memuji para pemuji. Itu logikanya begitu tuh. Jadi teman-teman mahasiswa, pastikan bahwa kalau Anda memberi kritik, kasih kritik yang sepenuh-penuhnya tajam. Begitu Anda kasih pujian, kritik Anda akan turun. Jadi pilih, Anda jadi pemuji rejim atau Anda jadi pengkritik rejim. Cuman itu ujian moral seseorang. Terima kasih Bung Rocky. Mohon izin Bung Rocky untuk memakai kutipan-kutipannya dalam penelitian saya yang hari ini akan saya kutip dan akan saya tuliskan dalam skripsi saya. Terima kasih banyak. Oke. Udah bagus kalau gitu. Mantap, Pak. Sebelum kamu lulus skripsi, saya kasih nilai aja ya. Nilai kamu A minus. Kenapa tuh minusnya? A untuk pengetahuan, minus untuk kelakuan. Waduh. Terima kasih Bung Rocky. Luar biasa. Oke, yang mahasiswi di belakang, yang baju pink. Oh, mahasiswa ternyata ini. Ya. Ya. Selamat sore, teman-teman semua, apakah hadirin dan Pak Rocky juga. Nama saya Ramaditya Oktaviano Suryo Adi. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Untirta, angkatan 2023. Saya ada pertanyaan, Pak. Saya tarik dari sejarah dulu ya. Pada tahun 1596 itu kan Belanda itu pertama kali datang di Banten. Dan itu 1500 berapa? 1596. Belanda pertama kali datang di Banten dan itu kan menjadi bukti ya Pak. Itu menjadi bukti kalau Bentar. Saya koreksi dulu ya. Ya. Yang datang ke Banten 1596 bukan pemerintah Belanda, tapi VOC, beda tuh. ya VOC. Makasih Pak udah mengkoreksi saya. Tapi kan itu menjadi bukti ya kalau Banten itu salah satu situs bersejarah harusnya. Salah satu provinsi bersejarah. Tapi pada saat ini ya, seperti yang tadi Pak Rocky bilang, di Banten itu sepanjang jalan baliho semua. Dan apa? Banten salah satu provinsi terbelakang sekarang. Gak ada hasilnya kalau saya lihat ya, mohon maaf. Nah, ini saya masih ada hubungannya dengan Banten ya Pak. Yang saya tangkap itu kan berarti dengan banyaknya baliho di sepanjang jalan, itu kan berarti politik sekali. Dan itu artinya yang saya tangkap ya Pak dari analisis saya nemu satu kata, feodalisme. Nah, kalau ini masih pikiran kotor saya aja ya Pak. Feodalisme itu kan berasal dari ya seperti yang Bapak bilang tadi, takut untuk mengkritik, takut untuk membuka suara dan sebagainya. Nah, kira-kira Pak, apakah Bapak setuju kalau dari awal TK atau pendidikan dasar pelajaran filsafat itu diajarkan? Karena kalau sepengetahuan saya sepanjang ini, pelajaran filsafat itu ya pelajaran dasar
Dan itu adalah salah satu cara bagaimana berpikir kritis kalau menurut saya. Berpikir kritis untuk mewujudkan wisdom. Cukup sih Pak, pertanyaan saya itu saja. Terima kasih banyak Pak. Oke. Kamu semester berapa? 2 Pak. Rencana DO semester berapa? Kayak saya serius tanya, saya serius. Rencanamu DO semester berapa? Insya Allah saya gak DO sih Pak. Apa-apa? Insya Allah saya gak DO. Jadi Anda akan ikuti seluruh kurikulum yang di dalamnya tidak ada pelajaran filsafat. Ada pelajaran filsafat tapi lucunya di semester 7 Pak. Ya karena itu saudara mesti DO di semester 6. Kan logikanya begitu. Jadi Anda, kamu menganjurkan ada kurikulum di tingkat SD. Di Prancis itu dilakukan tuh. Tapi kamu tidak ingin ambil risiko untuk DO untuk mengajar anak-anak SD. Kan itu tidak konsisten pikiranmu akhirnya kan. Jadi enggak, ini saya hanya menguji bahwa begitu banyak orang yang punya pikiran baik tetapi tidak mau mengambil risiko dengan pikirannya itu loh. Anda tentu merasa bahwa kalau saya DO nanti sebagai mahasiswa fakultas hukum, cita-cita Anda untuk punya cincin yang bisa bergoyang-goyang nggak ada lagi kan. Coba saya tanya ke kamu tuh, model lawyer yang kamu idolakan siapa tuh di Indonesia? Jujur gak ada sih Pak. Oke, itu udah bagus tuh. Mulai dengan tidak ada, oleh karena itu saya menjadi role model masa depan untuk diri saya dan teman-teman saya. Begitu keterangannya tuh. Kan itu lebih imperatif, lebih kukuh sebagai keyakinan itu. Convictionmu akan menentukan apa yang akan kamu pelajari itu. Jadi sekali lagi terima kasih dia menunjukkan bahwa bagi dia nggak ada role model sebetulnya tuh. Karena itu dia ingin tempuh dan tidak ingin DO tuh. Oke, bagus sudah. Oke, yang lain. Oke, yang paling kanan. Oh itu udah pindah dari kanan ke tengah ini. Yang kanan mana tadi? Berdiri Neng. Tunjukkan bahwa mahasiswi di Untirta nggak takut masuk penjara. 1 frame sama Bang Rocky. Oke, mikrofonnya mohon dibantu. Oke, perkenalkan nama saya Rafa Ramdita dari Ilmu Komunikasi, saya semester 4. Dan di sini saya ingin bertanya. Saya mempunyai passion mengenai sejarah, budaya, terutama masyarakat adat. Dan yang kita lihat dari kasus Rempang pada tanggal 23 September lalu ada kasus suku Dayak yang harus didepak dari tempat tinggalnya untuk pembangunan IKN, tapi dalam media disebutkan bahwa suku Dayak itu mendukung pembangunan IKN tersebut. Menurut saya sepertinya ada permainan media. Yang paling baru yaitu tadi sempat disinggung oleh Bung Rocky adalah masyarakat adat Papua, suku Awyu dan Moi, itu mereka harus terpaksa kehilangan hutan adatnya demi pembangunan perkebunan kelapa sawit gitu. Menurut saya untuk Indonesia yang menganut paham konstitusionalisme di mana pembatasan kekuasaan itu diatur dalam konstitusi, kenapa malah masyarakat yang terjerat? Kenapa malah pemerintah itu malah bisa melangkahi, bisa menginjak atau bahkan bisa merubah konstitusi itu sendiri gitu. Dan apa jaminannya kalau suku Baduy kita yang di Banten itu tidak menjadi korban selanjutnya?
Jadi saya sebagai mahasiswa ingin pencerahan, mungkin ada saran dari Bung Rocky tentang apa yang mahasiswa Banten ini harus lakukan agar masyarakat Baduy itu tidak berakhir sama dengan masyarakat adat yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Oke, ada anak semester berapa? 2. Semester 4. Otaknya itu lebih bercahaya daripada calon-calon bupati di sini. Tadi saya terangkan satu teori komunikasi di dalam buku Manufacturing Consent yang ditulis oleh Noam Chomsky. Kita mengalami satu gejala yang orang sebut pauperization. Pauperization, pemiskinan ide itu. Pauper artinya miskin. Bukan secara miskin, tapi banal, dangkal itu. Kamu betul tadi, begitu kita baca headline, ada masyarakat adat yang pro pada pemerintah, lalu itu dieksploitasi, dimanufaktur, dipabrikkan kalimat-kalimatnya. Itu begitu masyarakat Rempang. Pada waktu Rempang digusur, narasinya adalah mereka hanya memerlukan penggantian lokasi itu. Begitu headline di media massa nasional. Karena itu, negara memberi insentif berupa penggantian rumah dan tanah. Selesai problem. Itu yang disebut sebagai manufacturing concern. Difabrikasi pengertian-pengertian itu. Mereka menuntut keadilan. Bukan menuntut rumah. Bukan menuntut ganti rugi. Dikasih rumah pada mereka, itu artinya bangunan. House, bukan home. Saya kasih contoh di luar negeri. Satu waktu saya hiking di benua Australia. Seorang pejabat di sebuah negara bagian Australia, dia bilang begini, masyarakat aborigin, masyarakat adat, masyarakat asli di Australia ingin dimanusiakan oleh pemerintah Australia. Lalu dikasih rumah, dibuatkan rumah itu, karena mereka tinggal di hutan itu. Hari pertama, masyarakat aborigin ini masih tidur, tapi dengan kegelisahan. Dipantau lewat CCTV. Hari kedua, mereka tidur dengan jendela dibuka, pintu dibuka. Hari ketiga, mereka tidur di luar. Lalu dipaksa masuk lagi ke rumah. Hari keempat, mereka tidur dalam rumah, tapi atapnya mereka bongkar. Karena prinsip bagi masyarakat aborigin di situ, tidurnya itu artinya menghadap langit, bukan menghadap genteng. Local culture-nya begitu, local wisdom-nya begitu. Itu yang terjadi juga di Rempang. Seolah-olah masyarakat Rempang hanya memerlukan tanah ganti rugi. Tidak, yang digusur di situ adalah culture, komunitas, rasa persahabatan dengan tetangga. Itu nggak bisa digantikan dengan uang. Nah, kalau kita terangkan secara teoritis atau secara akademis, Indonesia ini memanfaatkan market ekonomi sebagai sinyal efisiensi kebijakan. Ekonomi pasar diperlukan untuk mengetahui kebijakan mana yang efisien, demand-nya berapa, supply-nya berapa itu. Market ekonomi hanya boleh beroperasi di tingkat kebijakan negara. Yang terjadi, market ekonomi beroperasi bahkan ke masyarakat adat, menjadi market society. Begitu masyarakat adat diperkenalkan dengan sistem pasar, maka yang berlaku adalah prinsip akumulasi. Hal yang nggak dimengerti oleh masyarakat adat. Monetisasi jalan di situ tuh. Itu yang mengakibatkan keakraban berwarga negara itu hilang. Maka terjadi protes di mana-mana tuh.
Begitu protes terjadi, pemerintah bilang, Anda perlu berapa? Loh, dia nggak perlu berapa, dia perlu kehidupan life world, kehidupan yang otentik di situ tuh. Jadi ya dia nggak mau digusur. Bisa nggak digusur? Bisa. Di mana digusur? Di Cina. Di Cina, begitu pemerintah Cina bilang kami mau bangun jalan tol, kamu bikin perumahan, nggak ada satupun warga negara yang boleh berteriak protes. Kenapa? Karena itu sistem otoriter. Di kita sistem itu yang dilakukan, gusur terus. Dan itu yang sekarang masih berlangsung di IKN tuh. Ada 8.000 hektar tanah yang masih bermasalah secara sertifikat. Sementara Jokowi bagi-bagi sertifikat di beberapa daerah. Dan ternyata sertifikat bodong yang dibagi-bagiin Jokowi. Jadi sekali lagi, hak masyarakat adat untuk menentukan nasibnya sendiri. Dia memilih bersama dengan cacing. Nelayan di pesisir sepanjang pantai IKN itu juga menganggap bahwa kami hidup dari ikan. Tentu Jakarta akan bilang, jangan hidup di tepi pantai. Karena ikan itu amis baunya tuh. Lo bagi nelayan, parfum yang dijual di Plaza Indonesia itu yang amis. Bikin sakit perut, sakit kepala tuh. Bagi nelayan, ikan itu wangi. Kalau dia amis, dari zaman dulu dia nggak akan ada di situ tuh. Jadi kita mesti tahu bahwa prinsip yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Itu artinya peradaban awal membuat masyarakat itu tenang. Dia tidak perlu apartemen, dia cuma perlu ada suasana. Jadi sekali lagi betul yang kamu terangkan tadi, dan kita ingin baliho kamu satu waktu nanti jadi baliho pemimpin Banten. Karena Anda mengerti problem dari negeri ini. Dan pemimpin seperti Anda, perempuan, berani untuk mengucapkan kritik. Dulu perempuan itu dianggap sebagai, kayak kalau perempuan bicara itu dianggap nggak usah dipandang lah. Karena di dalam filosofi, perempuan itu bahkan oleh seorang filsuf kenamaan, Aristotle bilang begini, perempuan itu adalah anak-anak yang bertumbuh besar. Tubuhnya bertumbuh, otaknya tidak. Itu penghinaan, itu namanya misogini. Sekarang kita tahu bahwa dia sebagai Gen Z mengucapkan protes pada kekuasaan. Dan kita mengerti sekarang bahwa tadinya perempuan selalu dianggap sebagai makhluk yang unspeakable. Sekarang dibuktikan bahwa perempuan adalah sosok yang unstoppable. Dia akan ngomong terus itu. Jadi sangat bagus kita punya potensi seperti dia. Terima kasih. Just one question. Bung, one question. Satu. Boleh. Oke, bonus terakhir. Oke, terakhir. Baik, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Diabudira Kasbitung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Jurusan Administrasi Negara. Nah, sebetulnya tadi saya ingin mempertanyakan, namun tidak diberi kesempatan ya, udah beri dari pertama tadi ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Nah, pertanyaannya ini menyangkut terkait dengan IKN yang tadi telah dipaparkan oleh Bung Rocky. Nah, yang dimana kebijakan IKN ini menuai berbagai pro dan kontra. Namun, in my opinion, IKN ini adalah hal yang bersifat kontroversial. Kenapa saya bisa katakan kontroversial? Karena hal ini dapat menyebabkan dampak yang cukup signifikan baik secara ekologis maupun secara ekonomi. Nah, Bung Rocky pernah mengatakan bahwa secara ekologis Jakarta ini dapat menenggelamkan Jakarta dan juga dapat menambah kepanasan global. Dan secara ekonomis, kemudian daripada itu, dalam mewujudkan kebijakan ibu kota IKN juga memerlukan anggaran yang fantastis. Seperti yang pernah dikatakan Bung Rocky, dalam mewujudkan kebijakan IKN ini memerlukan dan juga memindahkan 20-30% ke IKN. Dan pada saat waktu yang bersamaan, ada seorang pria berkeluarga di Kupang, NTT, tempat Pereira, yang merobek perutnya karena tidak bisa membeli beras. Itu pernah dikatakan oleh Bung Rocky. Nah, langsung saja kepada substansi pertanyaannya. Nah, namun ketika IKN sudah jadi, justru Jokowi ini menjual dan menyuruh warga Singapura untuk tinggal di IKN. Nah, pertanyaannya, apakah IKN itu untuk ibu kota Indonesia atau untuk ibu kota Singapura? Terima kasih, Bung Rocky. Iya, kamu tanya kalau IKN jadi, maka orang Singapura akan tinggal di sana tuh. Kalau jadi, saya mengatakan tidak jadi.
Luar biasa. Bung Rocky Gerung minum dulu. Gimana Pak Dokter Ail? Masih ada ini? Terakhir. Oke, bonus. Paling terakhir. Baik, Izinnya ke Pak Dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Untirta. Perkenalkan, nama saya Alit Prakarsa. Saya dosen Fakultas Hukum. Pernah ngobrol dengan Bung Rocky juga di Gambir, Bang. Kita sama-sama satu gerbong. Abang mau ke Cirebon, saya ke Semarang. Hari ini saya jadi korban. Korban teman-teman FISIP dan korban dari Bung Rocky. Korban kebohongan, hoax. Saya datang ke sini untuk bedah buku. Hari ini tidak ada sama sekali membahas tentang buku. Saya kecewa, tapi saya mendapatkan ilmu yang lain. Hanya saja panitia harus konsisten juga. Saya sampai beli buku. Karena judulnya bedah buku. Kita ingin tahu pemikiran-pemikiran Bung Rocky dari tulisannya. Kita sudah cukup pemikiran-pemikiran Bung Rocky dari IG Reels, YouTube, Lawyers Club segala macam itu sudah cukup. Tapi kita ingin tahu bagaimana seorang Rocky menulis. Dari buku setebal ini yang kita tahu, Bung Rocky kemana-mana selalu naik gunung, jalan kaki. Tapi tulisannya nggak ada tentang alam. Kepalanya selalu riuh dengan persoalan-persoalan sosial. Ini yang saya ingin tahu, bagaimana sudut pandang Bung Rocky menulis, walaupun saya juga ragu, Bung Rocky pernah baca buku ini sendiri. Karena tadi aja bilang tulisannya berceceran di mana-mana. Tentang hoax Bung Rocky, saya membaca di sini, Bung Rocky bilang produsen terbesar hoax itu adalah negara. Mungkin beberapa kawan-kawan pasti sepakat itu. Tapi FISIP juga jadi pemproduksi hoax ini hari ini. karena saya lihat spanduknya, jelas saya lihat spanduk. Tadi di awal-awal juga pasti kawan-kawan lihat spanduknya adalah bedah buku ya. Dan menarik tulisannya Bung Rocky di sini, walaupun saya cuma sedikit aja yang saya mau kutip, bahwa hoax adalah konfrontasi terhadap monopoli kebenaran. Apakah hoax ansih hanya dipahami oleh seorang Rocky Gerung dalam tulisannya, ini adalah monopoli dari kebenaran, kekuasaan, kita kaitkan dengan negara. Apakah kemudian tidak juga melihat hoax adalah suatu kebohongan, nilai-nilai yang bisa merusak kecerdasan kita juga. Terlalu singkat sekali, 1-2 halaman setengah mau membahas negara, hoax dan demokrasi. Terlalu singkat. Bagi kami yang haus dengan ilmu dan ingin mengetahui sudut pandang Rocky Gerung dari tulisan. Dari omongan mungkin kita bisa lupa. Dari tulisan bisa dikutip kawan-kawan untuk skripsi. Saya juga ragu tadi ada kawan yang mau mengutip omongan lisan untuk dijadikan deskripsi itu gimana tuh nanti? Bentuknya wawancara apa? Ya itu. Jadi saya ingin tahu bagaimana Bung Rocky melihat sudut pandang satu negara tidak hanya lewat omongan tapi lewat tulisan. Sementara yang saya tahu seorang sastrawan puisi, dia lari ke hutan dan sebagainya untuk menggambarkan hutan. Tapi seorang Rocky datang ke gunung, pikirannya penuh dengan persoalan-persoalan di kota. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil dulu mic-nya, takut ada yang nambah lagi. Nyesel saya ngasih ke dosen hukum. Saprol moderatornya wartawan, Bang. Kalau dibilang memproduksi hoax, tersinggung saya. Padahal saya di WA-nya kuliah reboan. Kalau saya tidak kena hoax sebenarnya. Bung, sikat. Iya, ada dimensi yang ditempelkan orang pada saya, yaitu pengkritik pemerintah atau dosen itu. Padahal hobi saya dari remaja lah naik gunung. Sampai sekarang saya masih masuk keluar hutan, naik gunung. Kadangkala terdampar di
tempat yang minus 20, nggak ada makanan di situ, mesti bertahan. Satu waktu saya naik Gunung Himalaya, saya salah bikin kalkulasi itu. Lalu udah malam dan suhu udah minus 20 di ketinggian 5.600 itu. 5.600 mungkin 5-6 kali Gunung Karang tingginya tuh. Tetapi kita mesti cari cara supaya kita tidak mati beku di situ. Nah ya, mulai saya dan teman itu ngumpulin kotoran sapi gunung, namanya yak gitu, yang bulunya panjang gitu kan. Jadi kita kumpulin di situ, lalu kita tidur di atas kotoran sapi itu, hanya supaya dapat biomasanya tuh. Jadi itu sebetulnya bagian juga dari upaya untuk berdialektika bahwa memang konsekuensinya kita tidur di atas tai sapi, sapi gunung itu di ketinggian 5.000 meter itu. Tetapi hanya itu jalan keluarnya tuh. Oleh karena itu secara dialektik sapi itu sebetulnya membuang kotoran yang bagi dia adalah kotoran, bagi si sapi itu kotoran, bagi kami yang lagi kedinginan itu adalah penyelamatan hidup kan. Jadi dari situ juga kita belajar bahwa manusia itu ada dalam titik-titik ekstrim. Titik-titik di mana eksistensi dia dipertanyakan oleh diri dia sendiri itu. Kalau Anda naik gunung, Anda ada di dalam kesendirian tuh. Mungkin 2 senti Anda, kalau di Himalaya Anda 2 senti Anda salah melangkah, itu jurangnya itu 3 kilo dalamnya tuh. Dan itu membutuhkan semacam kepercayaan diri. Menulis juga begitu. Menulis artinya percaya bahwa argumen kita hasilkan untuk satu tujuan final. Bukan lagi tujuan yang neko-neko. Bahwa argumen itu akan dibantah, itu soal lain. Nah di dalam soal menulis itu, pastikan, ini saya terangkan juga pada teman-teman yang menulis skripsi atau apa segala macam. Semua tulisan itu, entah itu tulisan populer, atau apalagi kalau dia tulisan ilmiah, hanya ada 2 kegiatan di situ. Kegiatan pertama adalah kegiatan dialektika. Dialektika artinya menghadirkan kontradiksi. Kegiatan kedua, kegiatan logika. Logika artinya menghilangkan kontradiksi itu. Jadi kalau tulisan Anda logis, artinya di dalam tulisan itu tidak ada kontradiksi. Untuk menghasilkan tulisan yang bermutu, Anda harus produksi kontradiksi. Jadi kontradiksi dan koherensi itu dua-duanya ada dalam tulisan. Jadi kalau tadi dikatakan enggak, apa bedanya yang saya uraikan di televisi atau di podcast atau di macam-macam tempat termasuk ceramah dan isi buku, sama aja tuh. Karena isinya hanya 2 itu, kontradiksi dan logika tuh. Jadi coba aja tuh, dan kalau itu Anda peroleh maka akan ada efisiensi di kepala kita tuh. Nah, saya paling malas menulis panjang itu, karena apa yang bisa saya ringkas itu urusan saya. Jadi kalau tanya, coba panjang-panjangkan, ngapain panjang-panjangin tuh? Sesuatu yang secara formulatif itu udah selesai tuh. Nah, kadangkala ada disertasi yang tebal, berat disertasinya karena ketebelan. Padahal isinya itu kontradiksi, antara bab 1 dan bab 5 itu kontradiksi itu. Bab 3 mestinya diselesaikan logikanya tuh, demikian seterusnya tuh. Saya sering dapat pesanan dari lembaga-lembaga negara termasuk ombudsman misalnya untuk menilai apakah disertasi ini dicurigai plagiat. Beberapa disertasi saya temukan plagiat. Hanya dengan melihat cara dia membuat kalimat, kalimat aktif dirubah jadi kalimat pasif, maka kita langsung curiga ada masalah di sini. Tinggal di highlight, kirim ke Google, dalam 2 menit Google kasih tahu, oh ini. Satu waktu saya temukan disertasi di bidang fisika dari seseorang yang ingin jadi profesor di sebuah universitas ternama di Pulau Sulawesi. Saya bilang ini pasti palsu nih disertasinya, karena logikanya itu nggak nyambung. Maka saya bilang coba kirim ke Google, kita tunggu aja 10 menit. Datang, saya bilang nih salahnya di sini. Ternyata itu disertasi yang memplagiasi sebuah disertasi di Austin, di Texas University, di kota Austin itu di Texas. Dan betul, itu 80% adalah plagiat. Lalu kita tanya, kenapa mesti ada plagiasi itu? Padahal itu adalah disertasi, itu semacam kemuliaan tertinggi dari seseorang. Nah, saya juga tahu bahwa banyak mahasiswa yang melakukan plagiasi itu. Jadi dari sekarang hentikan plagiasi. Kalau Anda tidak bisa berpikir, bilang aja, saya tidak bisa berpikir. Ngapain maksain berpikir yang palsu? Dasarnya itu. Apalagi mereka yang menjadi guru besar, itu kadang-kala risetnya mereka itu didasarkan pada skripsi penelitian mahasiswa, lalu dia klaim itu kan. Jadi kejujuran itu yang hendaknya kita mulai praktekkan tuh.
bahwa sekecil apapun pikiranmu, kalau itu asli dari pikiranmu, itu akan membahagiakanmu di akhirat nanti. Ya, oke. Jadi sekali lagi, tempuhlah kejujuran itu sejak dari kalimat pertama ketika kalian menulis skripsi.